Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Hadi sekeluarga, semoga selalu dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan, kemudian diberkahkan rezekinya ya. Dan alhamdulillah memiliki santri dan santriah yang soleh dan solihah, dan itu merupakan keberkahan ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat atau ilmu yang dimiliki oleh Pak Hadi selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan diberkahkan dalam kehidupannya, diberkahkan juga rezekinya. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua memiliki putra putri yang soleh dan solihah. Ini adalah suatu kebanggaan untuk orang tua ya, karena kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan mudah-mudahan kita memiliki putra dan putri yang soleh dan solihah. Jangan mendoakan putra putri kita menjadi orang kaya ya, karena putra putri yang kaya namun ketika putra putri kita tidak baik kepada orang tua, tetap saja itu bukan suatu kebanggaan bagi orang tua ya. Tetap suatu saat ketika dia menjadi orang kaya, tidak peduli kepada orang tuanya, orang tua itu sendiri akan merasa sedih karena ditinggalkan oleh anak-anaknya yang sudah kaya tadi ya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan supaya putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Insya Allah putra putri yang soleh dan solihah akan membawa orang tua itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang ibu cintai ya, anak-anakku sekalian, santri dan santriah dari Raudatul Jannah ya. Raudatul Jannah, betul tidak tadi? Nama TPA-nya? Iya, TPA-nya itu Taman Pendidikan Al-Quran. TPA itu berarti Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, kalian sekarang sudah mengaji di TPA-nya Pak Hadi yang bernama Raudatul Jannah. Nah, arti Raudatul Jannah itu adalah taman surga. Mudah-mudahan kalian semua itu akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa ayah dan bundanya untuk masuk surga pula ya. Amin ya rabbal alamin ya. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kalian bosan tidak bertemu dengan ibu? Iya, dan bunda-bunda juga bosan tidak ketemu dengan saya? Saya kaget ya, seminggu yang lalu Bu Diah itu ngecat ibu, Bu tolong katanya isi gitu kan. Saya cari waktu ibu aja yang kosongnya kapan. Nah, sampai hari Jumat kemarin ibu tidak kasih jawaban ke Bu Diah gitu, karena belum tahu ada waktunya kapan gitu. Pas kemarin waktu teman-temannya ikut lomba ya kan, di sini ada beberapa teman yang ikut lomba mewarnai kemarin. Nah, baru Bu Dia bilang katanya hari Minggu tolong ya gitu, waktunya disempatkan untuk mengisi
Isra Mi'raj di TPA ini ya. Tapi alhamdulillah kemarin porseni juga sudah selesai dan sekarang Ibu ada waktu ya. Nah, harus bersyukur juga, ternyata teman-teman kalian itu pintar-pintar semuanya. Kemarin yang ikut mewarnai ada yang juara 1 ya, juara 1 tingkat kecamatan. Waktu hari Jumat itu kan lombanya di sekolah ya, lombanya di PAUD Kenanga, kemudian diserahkan ke panitia kecamatan dan alhamdulillah dipinalkan di hari Sabtu ya. Nah, ada teman kita yang bernama Ratna Nur Ajijah. Mana Ratna? Selamat ya untuk Ratna. Nah, Ratna masuk 12 besar ya. Waktu kemarin hari Jumat Ratna masuk 12 besar terbagus itu dari di antara 500 peserta. Coba bayangkan 500 peserta itu kan banyak sekali ya. Dan alhamdulillah masuk 12 besar. Dan ketika dilombakan kembali, Ratna itu mendapatkan juara 1 loh ya. Harus bersyukur kalian sudah belajar, sudah ngaji ya di tempat ini. Dan mudah-mudahan yang lainnya pun itu nanti akan mendapatkan juara pula ya. Selama kita mau belajar, insya Allah ada hasilnya. Tidak ada anak yang belajar tidak ada hasil. Semuanya pasti ada hasilnya ya gitu. Karena kalian adalah anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan ya gitu. Nah, tadi puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini dalam rangka Isra wal Mi'raj ya. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini pun kita masih diberi kesehatan ya, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, namun kita tetap bisa menuntut ilmu ya. Kita masih tetap diberikan kesehatan ya. Itu adalah rezeki yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi rezeki itu berupa kesehatan juga. Dengan sehat kita bisa beraktivitas segala macam, kita bisa main ya. Bunda-bunda juga bisa melakukan aktivitas lainnya ya. Itu alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin ya. Ayyuhal mahbub wal hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, kalian hari ini melaksanakan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih itu Isra Mi'raj? Sudah pernah mendengar Isra Mi'raj itu apa? Ya, belum sayang. Siapa yang sudah? Belum. Yang lainnya mana? Kakak yang sudah besar? Apa itu Isra Mi'raj? Ayo, kakak-kakaknya nih yang sudah besar. Kalau adik-adiknya mungkin belum tahu apa itu Isra Mi'raj, tapi kakak-kakaknya yakin ya, pasti sudah bisa. Apa sih itu Isra Mi'raj? Ayo, pintar. Apa Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj itu asalnya dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari mana? Ya, pintar sekali. Dari Mekah menuju Palestina. Ya, dari Mekah menuju Palestina. Dari Mekah itu dari mana? Dari Masjidil Haram. Iya, betul. Mekah itu ada di Arab. Mekah itu ada di Saudi
Rasulullah berada di mana tadi? Ayo, di mana? Tadi Isra itu kan perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, ya, dari Mekah ke Palestina. Mekahnya itu dari Masjidil Haram, kemudian Palestinanya berarti ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Nah, antara Mekah dan Palestina itu kan beda negara ya. Nah, jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah 1239 km. Dan ketika ditempuh oleh pesawat itu menghabiskan waktu 2 jam. Namun Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, itu hanya dalam waktu setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Berarti sekitar jam 1 sampai jam 4. Kalau sekarang hanya berapa jam coba? Hanya berapa jam? Dari jam 1 sampai jam 4. Ayo, 1, 2. Kemudian 3, 4. Hanya 3 jam. Iya, subhanallah sekali ya. Subhanallah sekali. Makanya itu merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak tempuh itu sebesar 1000 atau sejauh 1239 km. Nah, tidak hanya sampai Masjidil Aqsa, tidak sampai Palestina saja, namun Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad yang disebut dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada di langit ke-7, ya, ada di langit ke-7. Kalian tahu langit? Ya, di manakah langit? Iya, langit itu ada di atas. Langit itu di luar angkasa, di luar planetnya bumi. Kita itu berada di planet bumi. Namun Sidratul Muntaha itu adalah ada di langit ke-7. Berarti langit itu kan ada lapisannya. Lapisan pertama, kemudian langit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai langit ke-7. Yang terakhirnya adalah Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha itu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa sayang? Di Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama siapa Rasulullah melakukan perjalanannya dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha? Didampingi oleh siapa Rasulullah? Oleh Nabi apa? Nabi Muhammad yang melakukan perjalanannya, kemudian didampingi oleh malaikat yang memberi wahyu. Malaikat yang memberi wahyu itu malaikat apa? Iya, pintar sekali, malaikat Jibril. Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha itu didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu Nabi bertemu dengan beberapa nabi-nabi terdahulu, dimulai dari langit pertama atau langit ke-1 sampai langit ke-7 itu bertemu. Pertemuan di langit pertama itu dengan Nabi Adam, dan pertemuan di langit ke-7 itu dengan Nabi Ibrahim. Jadi di setiap perjalanannya, di setiap langitnya itu bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu.
dahulu ya, sebelum Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup ya, khotamul ambiya. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi keberapa? Nabi terakhir itu? Iya betul, ke-25 ya. Nabi dan Rasul itu ada 25. Sebetulnya nabi itu banyak, namun yang bertugas menjadi nabi dan rasul itu hanya 25 saja, dan terakhir adalah Nabi Muhammad ya. Nah sekarang ibu mau tanya, menggunakan apa sih Rasulullah itu melakukan perjalanan? Naik. Ya, ada yang berjalan kaki, kemudian tadi ada yang naik kapal. Apakah zaman dulu ada kapal? Iya, zaman dahulu itu tidak ada kapal sayang ya. Yang ada itu kendaraan yang bisa ditunggangi oleh penumpang itu hanya kuda ya. Seperti itu. Iya, hanya binatang. Tidak ada yang namanya kereta, tidak ada yang namanya pesawat ya. Nah, dengan apa sih Nabi Muhammad melakukan perjalanan? Yaitu dengan menunggangi buruk ya. Apa itu buruk? Buruk itu adalah burung berkuda, burung seperti kuda. Jadi kuda namun ada sayapnya ya. Kuda namun ada sayapnya sehingga bisa terbang, dan terbangnya itu seperti kilat. Kalian tahu kilat? Seret gitu ya. Iya, kalau di langit kilat itu segimana? Seret gitu. Nah itu ya. Jadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha itu dengan menggunakan buruk, yaitu kuda seperti burung ya, dimana kudanya itu ada sayapnya sehingga bisa terbang. Makanya ketika perjalanan dari Mekah ke Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha itu sangat cepat kan, hanya dilalui dengan waktu 3 jam saja. Itulah kelebihan Allah. Buruk itu dari mana? Buruk itu dari surga. Iya, dari surganya Allah. Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj. Isra itu tadi dari Mekah ke Madinah, kemudian Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha ya, Sidratul Muntaha. Nah itu menunggangi buruk yang terbangnya itu secepat kilat ya. Tujuannya apa? Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperjalankan Nabi Muhammad. Apa tujuannya ya? Yang pertama, tujuan Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menumbuhkan kembali semangatnya Nabi Muhammad dalam mensyiarkan agama Islam. Karena pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang bersedih. Kenapa Nabi Muhammad bersedih? Ya, Nabi Muhammad juga sama seperti manusia, bersedih. Ya, kenapa Nabi Muhammad bersedih? Karena pada tahun tersebut itu Nabi Muhammad kehilangan sang istri yang bernama Siti Khadijah dan kehilangan pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi dalam 1 tahun tersebut 2 orang yang dicintainya itu meninggal dunia. Siapa coba yang tidak sedih ketika seseorang yang dicintainya itu meninggal dunia? Pasti semuanya sedih ya. Nabi Muhammad juga sama sedih. Namun Nabi Muhammad adalah orang yang mulia ya, yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi
bahwa tujuan yang pertama Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu untuk untuk menumbuhkan kembali semangatnya Nabi Muhammad dalam mensyiarkan ajaran Islam. Kemudian juga memberi kebahagiaan kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan perjalanan tersebut Nabi Muhammad merasa bahagia ya gitu. Terus juga yang ketiga, tujuannya apa? Diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kemarin kan sudah dibahas waktu mau